Ini untuk Loli ya, kau dengarkan lagi ya. Tapi kayak mana nih kan, mana mungkin didengarkannya aku, orang tuanya pun nggak didengarkannya. Tapi nggak apa-apa lah, aku buat video ini, mana tahu kau dengarkan omonganku Loli. Cuman satunya yang mau aku sampaikan, nanti kan kalau udah nikah lah, kau menikah, hamil, melahirkan, kau proses melahirkan, boleh kau tanya sama seluruh Indonesia ini, wanita yang ada di Indonesia ini, kau tanya lah, siapa yang paling diinginkan perempuan itu pada saat proses melahirkan? Pasti orang tuanya diinginkannya, ibunya yang diinginkan orang itu di sampingnya. Karena udah ku alaminya itu. Istriku aja melahirkan, bukan aku yang diinginkannya di sampingnya, tapi siapa? Mana mama bang, katanya mana mama, panggillah mama bang. Udah mau melahirkan, aku sakit kali nih, ibunya dicarinya Loli. Ini sampai kau bilang kemarin, kalian sebagai anak jangan takut hanya perkara mereka melahirkan kalian di dunia ini. Iya, jangan kayak gitu. Seorang ibu itu melahirkan anaknya, nyawa taruhannya boy. Iya aku lah, jangan kayak gitu ya. Kata gue tuh anak udah di level yang berani banget sih, bisa bilang jangan takut sama orang tua yang hanya melahirkan kamu. Dan kalau bisa milih, gue lebih baik lahir dari rahim orang lain. Kata gue tuh anak udah kerasukan apa gue juga nggak tahu. Cuma amit-amit sih, gue lagi hamil guys. Di sini tuh gue mau bahas sama orang-orang yang masih ngebelain itu anak. Mungkin ya orang-orang yang masih komen kayak kasihan juga dia gitu kan, nggak pernah dapat perhatian bla bla bla. Dan mungkin nicknya tidak terbaik buat Loli dan sebagainya gitu. Kata gue yang komen itu adalah orang-orang yang mungkin belum jadi ibu, atau mungkin mereka belum menikah dan merasakan punya anak. Dan seluruh ibu-ibu di dunia ini gue tahu kalian semua pasti lagi sakit hati banget sama perkataan itu anak. Bahkan gue sendiri juga kayak, oh emang dia doang yang pernah problem sama ibunya. Gue juga pernah, tapi gue gak pernah bawa-bawa yang namanya melahirkan, bahkan bawa-bawa kalau boleh milih di rahim siapa, nggak ada. Gue nggak berani gue begitu. Gue aja sekarang seorang ibu juga masih sangat membutuhkan ibu banget. Gue pas ngelahirin juga gue butuh ibu gue di samping gue. Nih ya buat orang-orang yang suka menghujat Nikita Mirzani, Nick Mir, gue juga bukan penggemarnya dia banget, tapi maksud gue gini, dia tuh huru hara gitu kan, bikin perkara di mana aja ya, karena dia public figure. Banyak kok orang tua yang problematik, gak cuma dia. Cuma masalahnya kalau orang lain yang cuma orang biasa, bukan public figure, bukan influencer, bukan artis, mereka tidak terekspos gitu. Bahkan banyak orang tua, banyak ibu, banyak bapak, pokoknya banyak orang tua lah ya, yang mencari nafkah demi anaknya bahkan tidak halal. Itu banyak banget. Karena apa? Yang mereka pentingkan hanya apa? Supaya anaknya bisa makan, anaknya bisa sekolah. Dan begitu juga yang dilakukan sama seorang ibu single parent itu, yaitu Nick Mir. Kalau kita tuh cuma ngelihatnya dia huru hara kesana kemari. Tapi kalian tahu nggak dibalik itu semua apa? Demi apa? Demi duit. Duit buat siapa? Buat anaknya, buat anak-anaknya. Dia nggak mau anak-anaknya ngerasain susah kayak yang dia rasain sekarang. Banting tulang pagi, siang, malam, keluar kota, kesana kemari. Dilihat dari sosial medianya kayaknya happy aja ya kan, templok kesana kemari, ya nggak? Tapi kalian nggak tahu maksud dari semua itu apa, demi apa? Cari duit, cari cuan demi siapa? Demi anak. Kalau kalian mikirnya itu anak nggak cuma butuh materi, tapi juga butuh perhatian. Nick Mir itu single parent. Rasman Arif Nasution dengan tegas menyatakan Laura Meizani, putri dari Nikita Mirzani, tidak akan aman jika kembali tinggal bersama ibunya. Ia mengungkapkan bahwa Loli yang kini berusia 17 tahun sering menyatakan perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh ibunya saat berada di rumah. Rasman mengungkapkan bahwa berdasarkan cerita dari Laura Meizani, ibunya kerap membawa pria ke rumah sejak ia masih kecil hingga saat ini. Melihat dan mendengar cerita dari Loli, bagaimana ibunya selama di rumah mulai kecil dipertontonkan dengan sikap-sikap yang tidak bermoral. Terang-terangan seperti itu, ujar Rasman Arif Nasution. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Dua kalian tolong bersuara gitu loh. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian. Nggak apa-apa ngelawan sama orang tua cuman karena dia melahirkan. Malin kundang sujud sama kau Loli, betul. Kepala otak kau lah, betul. Aku baru melahirkan nih, baru kurasakan aku melahirkannya, anakku masih bayi, masih
baru beberapa hari lah aku melahirkan, tapi udah aku rasakan rasanya sakit melahirkan itu, mengandung. Nah kan nangisan aku kan gara-gara kau. Gimana lah kau Loli? Tunggu dulu. Udah diam mana aku. Koto ya Loli, melahirkan tuh sakit. Mau melahirkan normal, mau melahirkan sesar itu sakit ya. Kau rasakan lah nanti kalau kau tuh udah punya anak, kau rasakan. Aku rasa siap melahirkan ini. Kalau nggak ada mamaku meninggal, aku tahu kau. Nggak bisa aku ngurus apa-apa semuanya sendiri. Masih butuh aku mamaku. Kalau bisa pun mamaku hidup lebih lama lagi, tahu kau. Nggak apa-apa orang lain di dunia ini hilang, nggak apa-apa. Yang penting jangan mama aku. Kau pikir mamaku nggak kejam? Oh dulu kalau aku nggak mau sekolah, aku pulang malam, aku nggak mau ngaji. Belum pernah kok kan dikejar-kejar mama kok pakai batang sapu, dilempar pakai sapu lidi, diceplein pakai tali pinggang, pakai selop swallow. Belum pernah kau kan. Nah itu pun aku nggak dendam sama mama aku, karena mama aku apa yang dibilangnya selama ini betul, udah aku rasakan. Kau bilang nggak apa-apa ngelawan sama ibu, nggak punya agama lah kau, betul. Tadi mana otak kau? Ada gila-gilanya kok aku rasa ya. Orang di luar sana semuanya butuh ibu, cuman kau kurasa nggak butuh ibu. Binatang pun butuh mamanya. Di sisi lain, Loli mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat dini hari, tanggal 10 Januari tahun 2025 untuk mengadukan situasinya. Di dalam keterangannya, Loli juga menyampaikan kesedihannya ketika ia merasa tersiksa yang berada di rumah aman. Sementara Nikita Mirzani tengah menikmati liburan bersama kekasihnya, Matteo Gilbert. Dia sangat menangis, kata Loli. Bayangkan om, saya tersiksa di rumah aman. Nikita pacaran ke Paris, cium-ciuman di situ, kata Rasman Arif Nasution. Selain itu, Laura juga mengungkapkan ketidaknyamanannya terhadap perilaku sang ibu. Rasman mengutip ucapan Loli, itu sudah biasa dia bawa laki-laki ke rumah kami. Dan sering kami malah nyaman ketika Nikita di penjara diserang, ujarnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Tapi kan kalian juga Loli, selalu aja ada gebrakan lu ya. Tahun kemarin lu bikin heboh ya se-Indonesia karena lu tuh dijemput paksa di apartemen terus teriak-teriak kayak orang gila. Terus tahun ini lo bikin lagi gebrakan, lo kabur dari rumah aman. Habis itu lo kasih keluar statement untuk anak-anak jangan pernah mau takut sama orang tua. Itu kenapa sih? Kayak masalah lo tuh kayak nggak pernah habis gitu loh. Nih ya Loli ya, biar lo tahu ya, jadi seorang ibu dan juga apalagi seorang single parent itu nggak gampang loh Loli untuk ngurusin anak ya, apalagi anak perempuan. Aku seorang ibu ya, dan juga punya dua anak perempuan, memang masih balita ya, masih kecil. Tapi ya aku harap banget ya anak-anak aku tuh nggak modelan gila kayak kau gitu ya. Kamu tahu nggak Loli, jadi seorang ibu apalagi single parent itu berat banget ya. Aku dulu ya lahiran anak aku tuh sumpah demi apapun aku tuh kayak pengen mati aja ya, hanya untuk melahirkan seorang anak ya. Itu tuh ya Tuhan, perjuangannya itu bukan main-main loh Loli. Dan ya semua orang itu pernah nakal ya, semua orang itu pernah nakal, bahkan gue juga dulu tuh nakal ya, nakal banget ya. Gue juga pernah ada di posisi lo, cuman gue tuh nggak kayak orang gila sampai kabur-kaburan. Oke fix, gue kabur-kaburan juga ya, gue kabur-kaburan juga karena ya menurut gue dulu tuh kayak kehidupan gue tuh terlalu terkekang. Di saat teman-teman gue tuh boleh main, boleh kesana kesini, tapi gue tuh kayak agak tertekan gitu kan. Gue pernah ngerasain kok kayak lo gitu ya kan, mau kemana-mana harus izin dulu, tapi kadang diizinin kadang juga enggak. Oke, gue juga pernah banget. Apalagi ya di saat itu tuh ya, di saat gue kabur-kaburan itu gue nggak punya cowok ya, gue bener-bener nggak punya cowok. Gue kaburnya ke rumah teman gue sampai gue juga dijemput ya. Itu seriusan, itu beneran terjadi sama gue. Cuman yang membedakan di sini adalah itu tergantung dari diri kita sendiri ya.
kalau aku lihat-lihat dari Loli ini ya kan, ya ini menurut aku ya, menurut gua teh ya, si Loli itu kayak gampang kehasut gak sih? Yang terakhir, kekecewaannya ini membuat Loli meminta Rasman Arif Nasution untuk membantunya keluar dari situasi tersebut. Loli bahkan secara tegas menyampaikan keinginannya untuk tinggal bersama Rasman Arif serumah lagi tanpa Nikita Mirzani. Dia bilang, "Om, selamatkan saya, minimal saya sampai 18 tahun, nanti saya akan bersama Om." Jadi maksud dia itu kalau dia sudah selesai ikut saya, lalu kemudian nanti dia menentukan sikapnya, kata Rasman Arif Nasution. Permintaan dari Laura Meizani tersebut disambut baik oleh Rasman. Rasman berjanji akan menjaga dan menampung Laura hingga usianya genap 18 tahun, yang hanya tinggal 4 bulan lagi. Rasman juga optimis bahwa di masa depan Laura Meizani dapat melanjutkan hidupnya dengan mandiri dan menjadi seorang influencer atau public figure. Ia percaya bahwa Laura memiliki potensi besar untuk berkembang jika berada di lingkungan yang sangat tepat. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.